Gue ngelihat sebenarnya kalau orang berhutang atau gue yang berhutang gitu, gue ngelihatnya seperti hutang itu obat sebenarnya atau opsi terakhir gitu. Tapi itu bukan solusinya gitu. Itu untuk lo misalnya lo gak punya uang, mepet, cuman karena lo gak punya pilihan lain, ya udah lo berhutang aja itu gak apa-apa, which is normal gitu. Cuman kan normal itu ketika lu nggak menyes lu udah pernah punya hutang cuman lu gak pernah menyelesaikannya gitu karena uang itu obat gitu. Nah, permasalahan dari obat adalah itu ketergantungan, gak bikin lo sehat. Lu berhenti makan obat, lu otomatis sakit lagi. Nah, kalau kita runut akar permasalahannya kenapa kita berhutang, alasan simpelnya adalah penyakitnya kan hutang itu obat. Berarti penyakitnya itu apa? Gak punya uang, ya kan? Penyakitnya gak punya uang, berarti kan kalau penyakitnya gak punya uang, berarti penyebabnya apa? Penyebabnya mungkin karena lu gak punya pekerjaan satu mungkin karena lu lagi baru lulus atau apa ya wajar lah. Cuman kalau misalnya yang paling keseringan sih kenapa orang gak punya uang itu karena mereka gak pernah nyimpan uang. Mereka gak punya dana darurat. Kalau punya uang gede juga pasti dihabis-habisin ya udahlah. Terserah nanti aja, cuman kan hidup nggak kayak gitu. Hidup pasti menyapu orang-orang yang nggak pernah siap gitu. Jadi permasalahan kenapa orang itu berhutang karena mereka punya penyakit nggak punya uang, simpel. Penyebab mereka nggak punya uang karena mereka nggak pernah nyimpan uang, mereka nggak pernah invest, mereka nggak pernah nyoba untuk naikin income mereka. Contoh kayak gini deh. eh Misalnya gue sakit usus buntu gitu, itu kan sakit usus buntu, gue punya penyakit usus buntu, obatnya mungkin obat cacing gitu yang dikasih resep dokter, itu obatnya. Jadi bayangin obat cacing itu adalah hutang, penyakitnya itu usus buntu, dalam hal keuangan itu berarti lo gak punya uang. Penyebab dari usus buntu itu apa? Penyebab dari usus buntu kemungkinan karena gaya hidup lo buruk gitu, behavior lo buruk, lu makan terus yang pedas-pedas keseringan kayak bakso seblak, mungkin lo makan nggak pernah eh, apa namanya nggak pernah makan sayuran protein sama yang lain-lain, makanya lu sakit gitu. Karena lu sakit ya lu minum obat, cuman kan obat itu bukan solusi, itu cuman untuk meredakan doang gitu, untuk pas di situ ya udah gitu, karena lo gak bisa ngapa-ngapain lo udah lo pakai obat. Tapi kan cara terampuh itu yaitu merubah kebiasaan lo gitu. Jadi kalau lo misalnya sering berhutang, lo runut ke belakang, kenapa lo berhutang? Berarti lo punya penyakit, gak punya uang. Nah, sebab lo gak punya uang, lo, itu yang lo cari, yang lo ubah gitu. Misalnya lo masih boros-boros, ya cobalah sesekali nabung. Misalnya lo suka makan di luar, coba makan di rumah. Itu hal-hal sederhana, cuman berpengaruh gitu. Dan lo akan misalnya kalau udah gajian biasanya lo habisin untuk A B C D D, ya udah habis gajian lo potong dulu 10% atau berapa persen, udah disimpan di tabungan gitu, dan lo hidup di bawah keuangan lo gitu. Nah itu yang menciptakan surplus dan lo tetap bakal sehat gitu. Coba kayak lo menjaga pola makan gitu, pola makan, pola gerak, pola apa, gak mau, kemungkinan sakit itu bukan gak mungkin ya, kemungkinan sakit itu rendah gitu karena hidup lo sehat gitu. Sama kayak lo kalau keuangan lo sehat, lo gak bakal berhutang karena lo keuangan lo sehat gitu. Jadi kalau untuk kalian yang berhutang atau apa, please, itu bukan obat, hutang itu bukan solusi. Untuk sekali boleh, cuman kalau lo jadikan gaya hidup, motor nyicil, rumah nyicil, apa-apa nyicil, berarti ada yang salah dari diri lo.
Jadi rubah pola pikir lu biar nggak ketergantungan sama hutang, sama obat, sama obat itu hutang. Udah gue jelasin ya.